Sukses itu masuk surga. Mau apa di dunia dipuji, dikagumi, dianggap sukses, di akhirat direbus, dibakar, disiksa. Mau apa? Apa artinya pujian di dunia kalau di akhirat jadi ahli neraka? Ibu ingin anaknya sukses, jangan ngebayangkan anak pakai toga, pakai pangkat, pakai mobil mewah, rumah megah. Membayangkan anak sukses itu anak masuk surga. Coba mau apa? Di dunia banyak gaya, di akhirat disiksa habis-habisan selama-lamanya. Jadi kalau suami naik pangkat, suami sukses bukan? Ya, tegang ya. Kalau suami naik pangkat, syukuran. Berapa banyak yang naik pangkat kemudian dikasih gelang 2 bersambung? Apakah cakep sukses? Ujian, sukses itu masuk surga. Di dunia ini sepenuhnya adalah, kurang mantap, di dunia ini sepenuhnya adalah, saya tiap bulan nanya ini terus nih, ujian. Tidak punya uang, banyak uang, gitu. Dihina, dipuji, benar. Yang bahagia itu yang lulus ujian. Jadi kalau dipuji bahagia, belum tentu. Kecuali kalau lulus. Ini yang di depan ini ujian. Iya, ibu ujian pengen posting terus. Saya ujian dipostingin. Belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras? Gitu Pak. Bapak belum punya istri, sudah punya istri, wah, sampai terbeliak, ujian berat. Belum punya anak, sudah punya anak, mana yang berat? Yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Mana yang berat ujiannya? Dihina atau dipuji? Nah, kenapa berat? Kenapa berat? Karena ujian yang berat itu ujian yang disukai nafsu. Satu, ujian yang membuat kita mudah lupa kepada Allah. Itu berat. Coba sedang sakit dan sehat. Lebih banyak mana penjahat? Penjahat sakit, penjahat sehat. Bagaimana begal encok, ya kan? Vertigo, encok, ambeien, susah ngebegalnya. Orang-orang sakit lebih mudah ingat ke Allah, walaupun tidak semuanya dibanding orang sehat. Ahli-ahli maksiat itu lebih banyak yang sehatnya. Siapa yang mantengin belanja online? Yang tidak punya uang, yang banyak uang. Yang tidak punya uang, boro-boro lihat dagangan online. HP-nya aja nggak ada. Lihat ibu yang punya uang, nganteng terus begini. Habis waktunya. Padahal waktu itu bisa dipakai tobat, habis dosanya.
bisa dipakai zikir, berlimpah pahalanya, bisa dipakai sholat, diijabah doanya. Beratan mana ujian di Palestina dengan di Indonesia? Palestina dengan di Jakarta. Beratan di sini. Di sini lebih banyak lupa ke Allah. Padahal mana yang Allah sukai? Yang ingat ke Allah, yang lupa ke Allah. Di sana banyak yang meninggal jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Sangat boleh jadi terbunuhnya ketika ingat Allah. Di Indonesia pada meninggal juga sama. Belum tentu dalam keadaan ingat ke Allah. Meninggal sama-sama ada waktunya. Kan? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Di sana zikrullah terus hidup dan terbunuh meninggal dalam keadaan zikrullah. Masya Allah, kita zombie ini. Beneran. Itu Rasulullah sudah mengingatkan. Nilai kita itu tergantung zikirnya. Mana sholat yang paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Siapa yang umrohnya paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Siapa di antara jamaah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Yang paling spesial di sisi Allah? Yang paling banyak diingat Allah? Fadzkuruni adzkurkum, Al-Baqarah 152. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Siapa yang paling hebat? Yang paling banyak zikirnya. Ibu kesini naik mobil berlima, ngobrol segala, makanan lah, nggak jarang ingat Allah. Maka mobil itu namanya mobil jenazah. Di kamar ngobrol sama suami, ngalir ngidul, ngobrolkan tetangga, ngobrolkan makanan, ngobrolkan kendaraan, nggak ingat ke Allah, maka kamar itu kamar mayit itu. Hati-hati Bu, dibedakin, segala di make up, nggak inget ke Allah, mayit. Horor itu.